Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Hafadiatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan mempraktekkan lanjutan yang kemarin, yaitu kita akan belajar tentang auto tuning PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink lagi, dan hardware-nya adalah Arduino Mega 2560. Lanjut saja ke materinya. Pada praktikum ini tuh kita ada tiga metode atau tuning. Ada yang pertama ada sine stream, terus ada superposition dan PRSB. Yang pertama itu kita bahas dulu yang sine stream. Metode ini memberikan sinyal uji berupa gelombang sinus pada sistem. Tujuannya untuk melihat respon frekuensi sehingga MATLAB dapat menghitung parameter PID yang sesuai. Kelebihannya akurat untuk sistem posisi, stable, dan kecepatan integrating. Dua, ada superposition. Metode ini menggabungkan beberapa sinyal uji dengan frekuensi berbeda secara bersamaan. Digunakan untuk memperoleh data respon lebih cepat karena banyak informasi, frekuensi diuji sekaligus kelebihannya, proses auto-tuning lebih cepat dan efisien. Terus ada PRSB atau random binary square. Nah, ini nanti kayak gelombang biner. Gelombangnya nanti kayak sinyal PWM, bentuknya nanti memberikan sinyal acak biner 0 dan 1 bergantian untuk menguji coba sistem. Metode ini memberikan respon yang luas sehingga cocok untuk sistem non-linear atau yang sulit diprediksi kelebihannya. Cepat, cocok untuk auto-tuning otomatis. Terus ada perbedaan kontrol PID kecepatan dan posisi. Kontrol PID kecepatan atau integrating system. Satu, motor DC sebagai sistem kecepatan memiliki sifat integrator. Dua, output berubah melalui akumulasi sinyal kontrol. Tiga, parameter PID biasanya cenderung lebih besar agar sistem responsif. Empat, saling membutuhkan penyesuaian pada dinamika kecepatan RPM. Terus pada yang untuk kontrol posisi atau step time position, sistem posisi bersifat stabil karena ada feedback langsung ke posisi. Respon lebih mudah dikendalikan karena tidak terjadi integrasi terus-menerus. 4. Parameter PID lebih kecil dan stabil. 4. Tuning fokus pada akurasi mengikuti set point posisi. Terus singkatnya tuh dari pembahasan yang 3 itu, kecepatan sama dengan sistem integrasi, lanjut ke lebih sulit distabilkan, dan tuning lebih agresif. Untuk posisi stabil sistemnya lebih mudah dituning dan respon lebih halus. Lanjut. Nah, ini ada auto-tuning posisi. Auto-tuning posisi dengan 3 metode. Kontrol posisi dilakukan dengan 3 metode yang tadi saya sebutkan untuk mendapatkan nilai KP, KI, dan KD secara otomatis. Langkah-langkahnya adalah 1. Set point di set bebas nantinya. Terus sistem stabilkan, aktifkan auto tuning, tunggu 200 detik kurang lebihnya, terus analisis respon posisi. Output yang ditampilkan nanti apa? Proses auto tuning, terus ada grafik respon posisi dan nilai KP, KI, KD untuk sine stream dan superposition dan PRSB. Auto tuning kontrol kecepatan dengan 3 metode. Langkah sama dengan kontrol posisi yang tadi, tetapi menggunakan mode integrating. Output yang ditampilkan proses auto tuning, grafik respon kecepatan, hasil KP, KI, dan KD dari semua metode.
Kesimpulannya dari pembahasan kita ini, auto-tuning PID dapat pada motor DC membantu memperoleh parameter KP, KI, KD secara bersamaan secara otomatis berdasarkan respon sistem, sehingga proses tuning jadi lebih cepat dan akurat setiap metodenya. Stream superposition dan PRSB memiliki karakteristik berbeda dalam memberi sinyal uji, namun semuanya mampu menghasilkan parameter yang sesuai untuk kontrol posisi maupun kecepatan. Dengan MATLAB Simulink, proses pengujian dapat dilakukan secara visual sehingga memudahkan analisis dan pemahaman perilaku sistem. Oke. Untuk materinya cuma ini kita nanti kita akan membuat ini yang tadi saya jelaskan. Terus kita nanti akan membuat dari kontrol PWM-nya. Terus ada block encoder-nya, ada low pass filter yang kita pakai, terus ada real time, terus kita nanti setting loop PID discrete. Terus kita nanti ini buat rangkaian buat kontrol PID position. Ini yang posisi pakai encoder, kalau yang speed kecepatan kita pakai speed di sini. Langsung saja ke MATLAB Simulink-nya. Dan teman-teman, yang kita lakukan adalah pembuatan dari kontrol PID posisi dulu, yang ini. Lanjut kita ke MATLAB-nya. Ini ya, tadi yang kita butuhkan adalah ada blok BWM, terus ada ini low pass filter, terus ada encoder, terus ada untuk kecepatan per second-nya. Langsung saja kita buat. Yang pertama-tama tuh kita bikin dulu buat untuk set point dulu atau data inputannya dulu. Terus saja di sini cons. Terus kita butuh SP. SP apa namanya? Goto. Nah, ini Goto. Lalu oke. Nah, ini kita namain dulu. Ini untuk apa? Untuk set point. Set point. Tulis set point. Nah, ini Gotonya. Kita konekkan dulu. Salah. Kita butuh slider untuk menggeser-geser untuk menggeser dari nilai dari codes-nya, slidernya itu nantinya. Oke. Ini kita tulis dulu, ini buat set point atau SP. Terus kita buka slidernya. Nah, kita konekkan dulu. Nah, untuk data yang di sini kita tulis saja dari minus 600. Maksimumnya 600. Kita apply P. Nah. Kita bikin kelipatan 100 saja di sini. Biar gampang nantinya. Terus setelah itu, ini kan udah ada data inputannya. Nah, ini outputannya kita taruh. Nah, ini outputannya. Kita bikin aja di sini. Terus kita kembali lagi. Kita butuh yang namanya sum. Kita pakai yang ini. Kita atur dulu. Ini plus dan minus bawahnya. Untuk data selisih nanti. Gedein lagi juga boleh. Oke. Kalau sudah, kita butuh yang namanya PID controller. PID controller lah yang ini ya.
Kita tunggu. Salah pada yang ini teman-teman. PID. Oke teman-teman, sebelumnya kita tuh belum ke hardware dulu. Kita ke apps dulu, lupa saya. Kita ke hardware. Kita setting ke Arduino Mega 2560 dulu. Kita tunggu. Oke, ini udah hardware-nya. Setelah itu kita ke setting. Oke, terus kita ke solver. Untuk stop time-nya kita INF. Karena kita langsung stopnya nanti langsung 0,1 ininya. Ini kita ke discrete solvernya. Discrete. Terus hardware-nya kita udah Arduino Mega. Nah, untuk COM ya, kita pakai yang norm select. Nah, ini kita di COM 7 menggunakannya. Kita default-kan. Ya, salah. Ini. Nah, ini menggunakan yang ini ya. Untuk code generiknya kita pakai yang masteran. Ini kita nggak usah ubah-ubah. Terus oke. Ini udah semua. Oke, kita apply. Kita oke. Terus kita ke run board, kita ganti ke connect IO. Kalau sudah gini, kita ke run with, kita pakai yang simulation pacing ini, kita enablekan dulu. Nah, ini kita pakai yang 0,9. Oke, udah 0,9. Kalau sudah, baru kita cari yang namanya PID controller. Controller. Kita buka. Oke, ini yang kita pakai PID controller ini. Nah, kita pertama setting dulu untuk ini udah ininya integratif kita 0,3, ininya internal saturation, outputnya ini kita ganti ke 255, sini minus 255. Ini kita clamping ini 255 sama minus 255 ya. Oke, internal database. Oke, ini udah gini aja. Mainnya ini satu saja. Internal kita pakainya. Coba kita apply. Nah, ini kita pakai ini ya. Ini kan udah kita ubah tadi. Nah, kita rapikan aja. Terus kita butuh yang namanya close loop. Nah, ini close loop PID output tuner. Kita gedein aja. Nah, ini kita butuh ini. Oke. Nah, jangan lupa close loop ini kita setting dulu ya.
Oke, ini kita ganti ke PID. PID. Terus ini discrete. Ini kita pakai 2. Kita pakai apa enggak? Bentar. Enggak. Ini kita gini aja sama ini. Terus ini kita pakai paralel. Ini kita ke sistem nih. Terus stable karena kita untuk posisi. Nah, untuk sinyal amplitude ini kita pakai 200. Pakai 200. Terus untuk bloknya bloknya kita pakai gini aja. Nih, gini aja. Setelah itu kita butuh yang namanya display. Sebelum display dulu aja. Display. Nah, ini kita butuh ini ya. Terus kita butuh yang namanya PID. Ini kan karena belum ada inputannya. Yang sono itu. Nah, jadi inputannya tuh di sini. Oke, inputannya tuh di sini. Kita butuh encoder karena kita untuk posisi cari encoder. Nah, ini encoder. Oke. Terus kita butuh cons lagi. Data yang bawah. Kita butuh slider. Tapi slidernya yang switch. Kita konekkan dulu dengan constnya yang atas. Oke. Setelah itu kita konekkan. Udah kita konekkan. Kita copy displaynya karena kita butuh banyak. Kita butuh di sini. Kita juga butuh di sini. Kita juga butuh di depan sini. Bentar. Saya geser dulu. Oke. Kita juga butuh di salah. Kita butuh di sini ini. Nah. Oke. Terus kita butuh di sini nih, di sini 1, di sini 1. Oke. Setelah itu kita butuh yang namanya scoop. Kalau kurang gede kita gedein dulu. Oke, segini aja. Nah, ini kita sambungin ini dulu. Ini juga sama. Udah kan? Terus ini untuk data. Ini tuh buat display untuk perbedaan dari data-datanya. Yang ini dari nilai sumnya, yang ini dari udah masuk ke PID controllernya, yang ini udah masuk dari close loopnya. Itu. Ini untuk data cons. Terus kita butuh lagi satu, tapi di sini kita gedein aja di sini. Oke. Ini display dari set point awal. Karena kita ingin mengetahui dari set point awal itu berapa nantinya. Di sini.
Terus ini sini. Kita rapiin aja perkabelannya. Bukan perkabelan sih, ini rangkaian sih. Rapiin rangkaiannya. Kita lihat. Kita cek lagi. Apakah udah? Kurang satu nih. Ini ke sini. Kita couple ke sini Y-nya. Jadi ini U dari inputan, yaitu outputnya. Output dibagi selisih masuk lagi. Jadi close loop ya. Terus menerus seperti itu. Setelah itu baru kita run. Nah, run. Oke, ini kita udah ke proses runningnya. Ntar di sini kita buka dulu gelombang sinusoidanya. Ini kita kecilkan. Kita bikin di sini aja. Kita butuhkan itunya doang. Ini dari, nah ini udah kelihatan. Oke, pertama-tama kita jalankan dulu motornya. Kita pakai 150. Nah, oke. Motor udah jalan. Kita lihat. Nah, ini udah stabil ya motornya, udah stabil. Baru kita aktifkan PID switch-nya ini. Nah, dia akan membentuk gelombang. Ini dia akan membentuk gelombang. Motor hanya berputar itu sebegitu saja. Dan kita tunggu saja sampai 200 detik. Karena ini masih berapa ini? Masih 100 detik lah. Kita tunggu sampai 200 detik. Saya skip saja videonya biar nggak kelamaan. Oke teman-teman, karena ini udah 200 detik ya. Ini udah 200 detik. Setelah itu kita off-kan saja ininya. Baru kita nolkan. Maka motor akan berhenti. Motor akan berhenti. Dan dia akan stabil ininya. Nah, terus kita lihat saja hasil dari gelombangnya. Nah, gelombangnya akan sinusoida seperti ini. Ya. Lanjut kita ke percobaan yang selanjutnya. Percobaan selanjutnya itu kita menggunakan, tadi kita pakai yang C-stream, kita pakai yang superposition, kita pakai yang ini, kita apply. Nah, oke. Setelah itu baru kita run. Oke, ini percobaan yang kedua ya. Ini udah tinggal kita lakukan motornya, kita pakai yang 150 aja. Nah, maka motor akan berputar seperti ada yang digambar di video nih. Nah, ketika motor udah stabil seperti ini, coba kita nyalakan. Nah, karena akan adanya gelombang seperti ini, kita lakukan percobaan ini sekitar 200 detik kurang lebihnya. Nah, motor akan berhentak-hentak seperti itu ya, teman-teman. Tuh. Seperti itu motornya. Gelombang ini bersama. Kita skip saja sampai ke 200 detik. Oke, teman-teman. Ini udah ada di 200 detik dari percobaannya. Coba kita off-kan. Setelah itu kita nolkan motornya. Kita off-kan, kita lihat. Nah, gelombangnya akan seperti ini ya, cekak-cekan gini ya teman-teman. Nggak tahu ini berapa salah, saya juga nggak tahu ya.
Oke, lanjut selanjutnya kita akan mencoba yang ketiga. Yang ketiga itu kita ganti lagi ke PRBS ininya. Kita ganti itunya saja. Kita melakukan percobaan saya di sini. Pengitaran. Oke teman-teman, ini udah ke posisi run. Langsung ke motornya kita aktifkan. Kita aktifkan motornya, maka akan stabil seperti ini. Setelah stabil baru kita on kan. Nah, seperti gelombang PWM dan motornya akan seperti itu bergeraknya. Nah, pokoknya kayak gelombang PWM gini lah dia. Naik turun, naik turun, naik turun gitu. Nah, gini. Oke. Dia akan bergerak seperti itu. Kita off-kan. Kita misal singkat. Nah, pokoknya akan bergerak seperti ini. Setelahnya kita ke percobaan yang kecepatan sekarang. Nah, untuk percobaan yang kecepatan, kita hanya mengganti dari encoder ini saja menjadi speed. Kita udah punya datanya speed, kita apply. Nah, ini speed itu dari sini kita ngambil. Nah, ini dari sini. Oke. Pertama kita pakai yang stream dulu. Yang ini, teman-teman. Lalu kita run. Oke, teman-teman. Ini kita udah proses runningnya. Kita lihat. Itu motor akan bergerak perlahan seperti itu. Karena ini nggak di nol banget. Coba kita ke 150. Ini gelombangnya seperti ini. Terus kita on kan. Bentar, belum kelihatan teman-teman. Kita coba-coba dulu ininya, kita ganti-ganti. Oh ini, kita ketemu ya teman-teman. Sama seperti yang encoder, sepertinya dia sinus. Tuh, gelombangnya sinus, sama kayak yang tadi. Coba kita off kan, ini kita nolkan. Kita pause. Kita lihat datanya. Nah, gelombangnya seperti ini, sama yang seperti hal yang tadi, sinus seperti ini. Lanjut kita akan melakukan yang kedua. Kita stop dulu. Ini masih PID. Dipakai yang superposition. Oh, lupa teman-teman. Harusnya di string table. Kita ulangi. Ini untuk yang speed ya. Untuk yang speed, kita run. Ini setelah kita run, coba kita aktifkan motornya. Kita tunggu sampai stabil. Yang speed yang pertama. Terus kita aktifkan ini ya. Kita tunggu saja sampai 200 detik. Pokoknya kita tunggu aja sampai 200 detik. Kurang lebihnya seperti itu.
Oke. Kita percepat saja langsung. Coba kita lihat. Kita nolkan dulu. Ini kita off-kan. Kita lihat keseluruhannya. Nah, sinus, lubangnya sinus. Kita stop. Kita ganti ke superposition. Kita apply. Kita run. Oke, ini setelah kita run ya. Ini baru langsung kita ke 150 lagi aja kita gunakannya. Kita tunggu sampai stabil motornya. Nah, ini udah stabil, lalu kita on kan. Nah, maka motor akan yang seperti ini bergeraknya. Terlalu zoom ini. Ada? Coba kita lihat datanya. Stop dulu. Nah, akan seperti ini ya datanya ya. Buat yang superposition, terus yang terakhir kita gunakan experience ini. Oke. Oke, teman-teman, terus kita run. Tunggu sebentar. Oke, ini udah jalan. Kita langsung saja jalankan motornya 150 lagi. Kita harus gitu. Nah, udah stabil baru kita on kan. Nah, makanya akan membentuk sinyal seperti sinyal PWM seperti ini. Sama halnya kayak yang tadi semuanya. Motornya akan bergerak seperti itu. Tetapi ada jedanya sedikit-sedikit, ketikanya turun tuh ada jeda. Ada jedanya. Sudah, langsung kita nolkan saja daripada kita nunggu 200 detik lamanya. Kita lihat di sini seperti inilah gelombangnya. Nah, seperti ini gelombangnya nantinya. Oke. Oke, teman-teman. Seperti itulah praktikum kali ini saya selesaikan. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.